apa sih bentuk-bentuk apa aja sih yang ada gitu dalam stratifikasi sosial ini. Oke. Jadi stratifikasi sosial ini didasarkan atau diklasifikasikan ke dalam bentuk-bentuk tertentu, beberapa bentuk gitu. Dan itu tuh dikategorikan berdasarkan berbagai aspek gitu. Dan di lesson kali ini bakalan aku jelasin dari mulai stratifikasi sosial yang didasarkan pada kriteria ekonomi. Jadi stratifikasi sosial yang didasarkan pada kriteria ekonomi itu membedakan seseorang berdasarkan kepemilikan materinya gitu. Jadi dalam stratifikasi sosial ini kita bisa lihat dari segi pendapatannya, kekayaannya, atau pekerjaannya gitu. Dan stratifikasi ini tuh berdasarkan pelapisan pada faktor ekonomi. Jadi orang-orang yang mampu memperoleh kekayaan dalam ekonomi dengan jumlah besar, ya itulah dia orang-orang yang akan menduduki lapisan atas gitu. Tapi sebaliknya yang kurang atau nggak mampu akan menduduki lapisan bawah gitu. Dengan demikian kemampuan ekonomi yang berbeda itu menyebabkan adanya stratifikasi ekonomi gitu. Dan menurut Max Weber, stratifikasi sosial ini didasarkan kepada atau dibentuk menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada kelas atas atau upper class, ada kelas menengah atau middle class, dan ada kelas bawah atau lower class. Jadi masing-masing posisinya ini punya kedudukannya masing-masing. Misalkan orang-orang yang ada di upper class itu setingkat pejabat, pemerintahan kayak gitu, pengusaha kaya raya dan sebagainya gitu. Di kelas menengah ini kayak misalkan pedagang mungkin, dan di kelas bawah ini misalkan petani atau orang-orang yang penghasilannya itu segini sampai segini gitu. Ada beberapa kriteria-kriteria tertentu. Tapi dari stratifikasi sosial ini kita perlu tahu kalau ini tuh sifatnya terbuka kalau stratifikasi berdasarkan ekonomi, karena ini memungkinkan seseorang yang ada di kelas bawah untuk bisa naik ke kelas atas, kelas bawah ke kelas atas. Bisa juga nih dari kelas atas karena nggak cakap, karena nggak mampu, bisa aja dia turun ke sini, atau bisa aja dia bahkan turun ke sini gitu. Jadi stratifikasi sosial berdasarkan ekonomi ini bersifat terbuka gitu, karena mobilisasinya itu terbuka gitu. Jadi bisa aja orang dari kelas bawah ke kelas atas, dari kelas atas ke kelas bawah, dan sebaliknya gitu. Jadi didasarkan pada kemampuannya dia, kecakapannya dia dalam faktor ekonomi gitu. Dan selanjutnya stratifikasi sosial itu sosial ekonomi itu digolongkan juga jadi berbagai macam gitu. Ini yang tadi kan menurut Max Weber, kalau ini tuh menurut Aristoteles. Jadi dia ini membagi stratifikasi menjadi 6. Ada golongan sangat kaya, ada golongan menengah, golongan miskin, terus ada golongan kapitalis, dan ada golongan proletar. Jadi golongan sangat kaya ini menurut dia adalah kelompok terkecil dalam masyarakat karena jumlahnya cuma dikit gitu. Dan golongan ini tuh terdiri dari pengusaha, tuan tanah, dan bangsawan. Kalau golongan kaya ini merupakan golongan kedua dan cukup banyak terdapat di masyarakat. Misalnya pedagang, ini sama pembagiannya kayak yang tadi berdasarkan Max Weber. Terus ada juga golongan menengah. Jadi golongan menengah ini terdiri dari para pegawai pemerintah kalau di sini. Dan golongan miskin ini merupakan golongan terbanyak biasanya yang ada di masyarakat, karena kebanyakan ini tuh masyarakat biasa gitu, orang-orang biasa. Nah, ini pembagian golongan berdasarkan Aristoteles. Terus Karl Marx juga membaginya jadi kapitalis dan proletar. Kalau kapitalis ini atau bourgeois merupakan golongan orang-orang yang menguasai tanah dan alat produksi gitu. Terus golongan proletar ini tuh biasanya orang-orang yang nggak punya tanah dan alat produksi gitu. Jadi ini dibagi 2. Dan ini klasifikasinya menurut Aristoteles. Oke. Itu merupakan stratifikasi sosial berdasarkan kriteria ekonomi.